Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rosalia Nugraini. Kali ini kita akan belajar tentang materi pengembangan diri. Oke, baik. Nanti akan saya kirimkan materi PowerPoint-nya secara terpisah hari ini karena kita tidak bisa bertemu langsung. Semoga video ini membantu teman-teman untuk memahami tentang materi pengembangan diri yang akan saya sampaikan. Baik, kita mungkin bertanya-tanya ya, kenapa perlu pengembangan diri? Kenapa sih dengan diri saya yang saat ini saja tidak cukup? Bukannya itu sudah cukup memenuhi untuk mencapai apa-apa yang saya inginkan untuk saat ini. Pengembangan diri itu apa sih sebenarnya? Ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih teman-teman diberikan materi tentang pengembangan diri? Baik, pengembangan diri, kalau pengembangan berarti artinya berkembang ya, sesuatu yang lebih besar daripada yang lain. Diri berarti self. Baik, pengembangan diri adalah upaya penggalian dan pengembangan potensi diri serta mendobrak limitasi yang selama ini kita pikir kita tidak mampu untuk melakukannya. Jadi mendobrak batasan diri untuk memperoleh kompetensi, keterampilan maupun karakter yang dibutuhkan untuk mencapai target yang kita inginkan. Apapun target ya, ada misalnya untuk mencapai posisi dosen, kemudian untuk mencapai pekerjaan tertentu mau wirausaha, itu ada karakternya, ada kompetensinya, ada keterampilannya tertentu yang dibutuhkan. Nah, menurut Abraham Maslow, bahwa pengembangan diri adalah upaya yang dilakukan individu untuk memenuhi segala kebutuhannya dalam rangka mencapai aktualisasi diri. Berarti dari sini kita dapat mengambil garis besar ya, bahwa pengembangan diri ini terkait dengan penggalian, pengembangan, dan mendobrak limitasi. Itu ya, dalam rangka apa? Untuk mencapai kebutuhannya, dalam rangka mencapai target-target yang dia inginkan. Jadi apa sih tujuan pengembangan diri? Nah, berarti dari sini kita dapat simpulkan dong bahwa pengembangan diri adalah upaya untuk melengkapi diri, itu untuk melengkapi diri kita dengan perangkatnya ini dalam tanda kutip ya, yaitu keterampilan tadi ya, kompetensi, kemudian karakter yang dibutuhkan untuk mencapai hal yang diinginkan. Jadi tujuan utamanya adalah mencapai hal yang diinginkan. Segala sesuatu itu dilakukan, dikembangkan untuk menjadikan sesuatu yang dulunya kita nggak punya sehingga kita miliki saat ini dalam rangka untuk mencapai hal yang kita inginkan ke depan. Ya, misalnya nih untuk menjadi dosen kita harus punya skill ngajar, kita harus punya skill untuk micro teaching. Makanya di kurikulum sekolah itu ada yang namanya materi tentang micro teaching. Nah, itu dalam rangka untuk melengkapi mahasiswanya dengan keterampilan-keterampilan tersebut. Ya, misalnya juga kita mau jadi atlet renang gitu ya, kita mau jadi atlet renang, awalnya kita nggak bisa ini gaya tertentu. Nah, tapi karena ada tuntutan kita mau jadi atlet renang, maka kita harus memiliki semua gaya ya. Jadi yang dulunya kita cuma gaya kata ya, akhirnya jadi belajar gaya punggung, gaya dada gitu ya. Kemudian akhirnya kita jadi belajar hal-hal lain di luar itu gitu ya. Oke. Nah, oke, baik. Sampai di sini ya, sudah jelas ya kira-kira ya kenapa sih pengembangan diri itu penting. Ya, jadi pengembangan diri itu dalam rangka mencapai target-target tadi yang kita inginkan. Terus kemudian mungkin ada yang ngomong dalam hati, ngapain harus berubah kan nggak enak. Ya, berubah itu nggak menyenangkan. Kenapa sih harus repot-repot melakukan itu? Toh dengan diri saya yang saat ini saya bisa memiliki apa-apa yang saya inginkan. Kenapa sih harus repot-repot gitu, belajar lagi gitu? Itu kan proses yang gak enak. Oke, kalau kita sudah terlena dengan kondisi saat ini ya, kemudian openness to change-nya itu rendah gitu ya, padahal kita nggak tahu ya segala sesuatu itu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Jadi kalau kita terlena dengan perubahan, jadi terlena dengan masa kini, itu membuat kita jadi sulit untuk berubah. Kita menjadi fixed mindset gitu, sehingga nanti saat dibutuhkan ya, kita sudah lupa caranya untuk berubah. Kita akhirnya terlena dan tenggelam.
Contohnya saja nggak usah jauh-jauh deh, masih ingat ya mungkin ada merek HP Nokia, masih ingat nggak ya, dulu zaman saya masih tahu itu ya, Nokia gitu, itu HP paling keren lah saat itu. Tetapi apa yang terjadi, karena dia sulit untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang ada, sulit untuk memprediksi, oh nanti di beberapa tahun ke depan tuh orang nggak cuma butuh HP yang message gitu ya. Zaman dulu tuh kalau udah punya HP Nokia itu udah keren banget. Tapi di kesuksesannya saat ini tuh membuat dia lupa untuk mengevaluasi diri, sehingga akhirnya saat dia terlena itu yang namanya Apple, yang namanya Samsung itu berubah terus. Mereka melihat kebutuhan pasar itu apa, ternyata nggak cukup tuh cuma SMS sama telepon aja gitu ya. Kemudian ada yang namanya 3G, ada yang namanya 4G sampai sekarang ya. Bahkan segala sesuatu komunikasi bisa dilakukan dalam satu jari ya, dalam satu jempol ini aja udah kita bisa lakukan begitu. Nah, jadi kalau kita nggak mau berubah, suatu saat kita akan tenggelam, terlena, hilang nanti ya, punah seperti dinosaurus lah ya. Mungkin dinosaurus selain badannya besar, mungkin dia juga susah berubah gitu ya, karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada, akhirnya punah. Jadi kalau kita nggak mau punah, kita juga harus berubah, kita harus terus mengembangkan diri, mengasah Oke, jadi apa tadi artinya pentingnya pengembangan diri tadi? Yang pertama, pengembangan diri itu membantu kita memberikan kesempatan pada diri kita untuk mengeksplorasi dirinya, untuk mengembangkan kemampuannya, untuk mendobrak limitasi diri. Yang kedua, pengembangan diri itu juga membantu kita untuk mengupdate kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan kita terkait dengan hal-hal yang ingin kita kembangkan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja. Dulunya kita pikir yang namanya ngeprint SK itu harus diketik satu-satu. Ternyata ada yang namanya mail merge, sehingga kita cuma ngetik, bikin tabel itu, kemudian nama atau tempat-tempat yang ingin kita hapus, kita ganti namanya itu, bisa kita langsung masukkan gitu dengan kekuatan mail merge tadi. Ya, dulunya kalau dikira ngetik satu-satu sehingga ada yang namanya salah golongan, misalnya masukkan golongan kalau dalam SK itu ya, salah masukkan nama jabatan, salah ngetik nama juga gitu ya. Sehingga dengan kita belajar tadi, kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Yang keempat, membantu kita untuk menghadapi perubahan dalam dunia kerja. Bayangin ya, dunia kerjanya sekarang kita online. Kita nggak tahu beberapa tahun ke depan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di luar sana. Kalau kita nggak mawas diri dan kita terlena, ya kita akan bisa digantikan oleh robot mungkin ya. Nah, yang terakhir, pengembangan diri itu membentuk kita menjadi individu yang profesional dalam bekerja. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam pengembangan diri teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah dengan diri sendiri ya, alat utamanya, metodenya adalah dengan diri sendiri. Bagaimana caranya? Dengan baca buku, dengan mencoba hal baru, dengan mengikuti webinar misalnya, kemudian menantang diri sendiri gitu. Kemudian yang kedua, itu selain diri sendiri kita bisa minta bantuan orang lain. Kita bisa ikut konseling, ikut terapi, ikut workshop, cari mentor, itu juga bisa dilakukan untuk mengembangkan diri. Kita nggak tahu nih cara untuk berhadapan dengan orang sulit, cari mentornya. Kita nggak tahu nih bagaimana caranya bisnis, karena saya mau ngembangin bisnis, saya cari mentor orang yang pernah usaha lah. Jadi kalau cari mentor tuh yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Yang terakhir adalah melalui sistem itu. Jadi memaksa diri kita untuk berubah, memaksa diri kita untuk berkembang, tapi menggunakan sistem. Kalau yang ini biasanya ada di company, organisasi, atau sekolah. Misalnya kalau saat kita bekerja itu ada yang namanya key performance indicator. Itu mau nggak mau di setiap jabatan ada, dan itu mau nggak mau membuat kita stick ke target tersebut. Kenapa? Kalau di akhir tahun biasanya itu akan dinilai. Nah, hasil penilaian itu menjadi dasar nanti adanya bonus misalnya ya.
Kemudian ada juga tuntutan kompetensi, misalnya dokter itu ada tuntutan kompetensi tertentu itu ya, yang setiap berapa tahun itu harus diperbarui. Misalnya juga psikolog itu masa aktifnya untuk surat izin prakteknya itu 5 tahun. Untuk memperpanjang itu harus ada kompetensi tertentu yang dia miliki gitu. Atau ada juga yang namanya harapan masyarakat ya teman-teman. Di harapan masyarakat, tuntutan masyarakat itu sebenarnya ada. Itu karena mengharapkan orang-orang yang ada di lingkungan itu memiliki karakter tertentu yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Teman-teman. Dari berbagai macam metode tadi, teman-teman tahu nggak modal dasar dalam pengembangan diri itu apa? Atau siapa? Jadi kalau kita mau mengembangkan diri, itu alat utamanya siapa sih? Baik, modal utama dalam pengembangan diri adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau berkembang, ya kita ya harus develop diri kita sendiri. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk berubah ya. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk mikirin kita itu baik gitu, nggak bisa. Nah kalau mau orang berpikir kita baik, ya kita harus membuktikan bahwa kita baik. Kalau kita mau membuktikan ke organisasi aku layak loh untuk mencapai posisi yang lebih tinggi, ya buktikan melalui produktivitasmu. Jadi yang dirubah itu bukan pola pikir atau penilaiannya atasan tadi, bukan. Tapi yang harus kita rubah ada diri kita sendiri yang bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa kita mampu, bahwa kita kompeten. Begitu ya. Pola pikir orang sukses, jadi siklus kesuksesan gitu. Pola pikir mempengaruhi pola sikap. Pola sikap mempengaruhi pola perilaku, dan pola perilaku mempengaruhi pola hasil. Pola pikir, apa yang kita pikirkan terus-menerus berulang-ulang, kita bisa, itu mempengaruhi sikap kita saat kita diberi tantangan, oh aku bisa. Kemudian ditunjukkan dalam pola perilaku, ditunjukkan dalam aksinya, dalam bekerja. Sungguh-sungguh gitu ya. Kalau dia nggak bisa tanya, proaktif, inisiatif gitu. Dan ini mempengaruhi pola hasil. Hasilnya kalau orang berpikir bahwa dia mampu, biasanya dia akan menunjukkan kemampuan dia itu maksimal mungkin sehingga hasilnya pun optimal. Beda dengan teman-teman yang enggak lah aku kayaknya nggak bisa, udah gitu di awal. Nah itu hasilnya positif enggak? Hasilnya biasanya juga negatif, artinya menunjukkan bahwa dia pun tidak bisa gitu ya. Jadi hati-hati dengan pola pikirmu. Kalau kita mau hasil yang terbaik, hal pertama yang harus dirubah adalah pola pikirnya, karena pola pikir mempengaruhi pola sikap mempengaruhi pola perilaku, dan pola perilaku mempengaruhi pola hasil. Itu tadi adalah growth mindset dan fixed mindset. Apa itu growth mindset? Jadi kita mulai dulu dari fixed mindset ya. Fixed mindset itu kalau kita pikir kita itu ya givennya begini deh. Ya aku ini gini deh, nggak pintar-pintar amat. Ya aku itu orangnya keras gini. Gitu. Aku tuh pokoknya nggak bisa deh kalau disuruh presentasi di depan umum. Dah gitu. Aku nggak mau berubah. Ini aku. Kalau kamu mau terima ini aku. Emang kita pacarnya. Perusahaan kan nggak bisa gitu ya. Kalau kamu mau diterima ya dia pikir kita pacarnya gitu, yang bisa menerima dia apa adanya. Ya pacarnya aja suatu saat kalau bosen bisa pindah ke lain hati gitu. Jadi kalau kita mau meyakinkan kita mau diterima oleh suatu perusahaan, ya kita menunjukkan dong bahwa kita mau berubah, kita mau mengikuti apa-apa yang dibutuhkan. Kalau belum udah bilang aku kayak gini gitu, dikritisi dikit udah marah, udah mogok gitu, udah nggak mau kerja. Ya sudah, ya nggak berapa lama pasti ya kalau ada yang gantiin ya diselesaikan gitu, tanda kutip di PHK gitu. Jadi kalau orang fixed mindset itu mikirnya saya itu begini, kualifikasinya saya begini, kualitasnya saya begini, kalau mau silahkan, kalau nggak mau yaudah. Itu fixed mindset. Nah teman-teman jangan sampai punya pola pikir yang begini ya. Kalau punya pola pikir begini, coba diidentifikasi yang mana, coba disadari, kemudian kita pelan-pelan berubah. Karena yang begini ini dijauhi oleh rekan kerja, dijauhi oleh keluarga ya, kemudian dijauhi juga oleh perusahaan, karena nggak ada perusahaan yang mau kerja dengan orang sulit.
begitu ya teman-teman ya. Sedangkan kebalikannya ini sangat kontras ya. Kalau growth mindset itu percaya bahwa oh dia memang terlahir memiliki intelijensi begini, begitu, kepribadian begini, tapi dia percaya bahwa dia bisa berubah, dia percaya bahwa dia bisa berkembang, dia membuka diri untuk kritikan, dia membuka diri untuk belajar hal baru, dia mau berkembang gitu. Oh ya, oh saya kaku ya, terus gimana dong kalau biar nggak kaku? Oh kalau saya ngomong, karena saya misalnya saya orang Sumatera misalnya, kalau ngomong sama pasien, oh agak galak ya, oh maaf ya bu ya saya galaknya di mana gitu. Growth mindset, mau berkembang, mau berubah gitu. Nah orang-orang yang punya growth mindset ini disukai karena energinya positif, dia nggak membentengi diri ya dengan belum dia dibentengi gitu, bilang enggak gitu. Jadi dia nggak bikin tembok tinggi gitu, tapi saya mau berubah, oke saya memang nggak sempurna tapi saya mau belajar loh, begitu ya. Strategi pengembangan diri. Nah setelah tadi teman-teman tahu bahwa kita itu harus berubah untuk tetap survive selama kita hidup, itu kita memang dipaksa untuk berubah. Kalau nggak mau berubah ya mati atau disingkirkan, itu aja. Nah terus gimana caranya berubah? Gimana caranya terus mengembangkan diri? Yang memang kita harus mengenal diri sendiri. Orang yang tahu, orang yang kenal dirinya dialah orang yang nantinya bisa berkembang jauh lebih tinggi daripada teman-temannya yang lain. Karena dia tahu, oh saya kurang di sini, saya lebih di sini. Oh saya perlu belajar ini itu. Oh saya kalau marah dengan orang lain itu reaksinya begini begitu ya. Jadi dia bisa nanti ngerem sedikit, kemudian dia bisa ngegas di mana gitu ya. Nah yang kedua, kita harus cari tahu kelebihan dan kelemahan diri. Nanti kapan-kapan saya ajarin itu yang namanya Johari Window gitu, biar teman-teman bisa mengukur dirinya sendiri ya. Kita harus tahu kelebihan dan kelemahan kita, apa yang kurang dari kita dan apa yang perlu dikembangkan dari kita. Kemudian kita juga harus open minded ya terhadap kritikan, saran orang lain ya, karena kritikan dan saran itu kita dapatkan dengan gratis. Banyak perusahaan, kalau ininya lingkupnya perusahaan ya, banyak perusahaan itu bayar orang untuk melakukan audit. Nah kalau ada orang yang mengkritisi kita, memberikan saran pada kita secara cuma-cuma, kita nggak bayar, nah itu inputan positif. Ubah sedikit pola pikirnya bahwa orang mengkritik, orang memberikan saran itu bukannya mereka nggak suka, justru karena mereka peduli pada kita, makanya mereka berikan kritikan dan saran. Yang keempat, tidak takut mencoba hal baru ya, karena ya dulu kita nggak punya kapasitas untuk naik motor, tapi karena mau nggak mau kita harus survive. Masa iya kemana-mana naik bis misalnya, mau nggak mau kita harus bisa naik motor gitu ya. Kemudian dulunya kita nggak ngerti caranya main komputer, kita nggak tahu. Ibu-ibu kita misalnya, bapak ibu kita dipaksa, mungkin ada yang bapak ibunya guru, dipaksa untuk belajar online pakai Zoom. Dulu nggak ngerti sama sekali, ternyata sekarang udah pinter banget gitu ya. Mau nggak mau kita juga harus mencoba hal baru untuk berubah ya. Dan yang terakhir, terapkan kebiasaan baik. Jadi tadi ya pola pikir, pola sikap, pola perilaku. Nah kalau kita mau dapat hasil yang baik, selain pola pikir yang memang harus kita terapkan sedikit demi sedikit, kita bangun adalah kebiasaan baik atau habit. Ya habit sedikit nggak usah banyak-banyak. Kita mau mencapai kita mau nurunin berat badan 5 kilo gitu, terus nggak makan seminggu, kan nggak begitu ya, tetapi sedikit demi sedikit. Setelah nggak makan seminggu, kemudian hari ke-8-nya dia makan banyak lah. Oke baik, terima kasih teman-teman atas atensinya. Terima kasih juga telah bersedia menonton video saya kali ini. Nah jika teman-teman ada hal-hal yang belum jelas atau perlu ditanyakan lebih lanjut atau didiskusikan, silahkan teman-teman bisa menghubungi saya melalui alamat email yang sudah saya kirimkan di PPT atau melalui chat ya, nanti bisa di-pull di ketua kelas kemudian dikirimkan ke saya. Begitu, jangan lupa habis ini saya akan mengirimkan kuis, silahkan dipantau, teman-teman nanti bisa akses sampai seminggu ke depan. Begitu ya teman-teman ya, terima kasih, assalamualaikum.